Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Mama Il. Oke teman-teman, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Buat yang udah subscribe, udah komen komentar yang bagus, dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah klik video ini. Oke teman-teman, insya Allah aku bakalan upload setiap hari. Dan videonya tuh random aja ya guys, apa yang ada di pikiran aku saat ini. Ya itulah aku bikin video kayak gitu ya. Dan video kali ini tuh bener-bener real cerita aku nggak ngada-ngada, ini terjadi sama aku di tahun 2019 ya guys. Oke, aku mau cerita tentang operasi sesarku tuh rembes. Yang pertama, aku bakalan cerita ke kalian dulu kenapa aku bisa dioperasi sesar, kenapa nggak lahiran normal aja gitu kan. Oke, aku dioperasi sesar karena aku tuh 4 harian cuma bukaan satu doang. Dan aku juga udah usaha, kayak contohnya aku makan buah nanas, aku udah makan buah nanas tuh sebanyak 4 buah yang gede-gede gitu. Tapi nggak ada pembukaan-pembukaan juga, tetap di pembukaan satu. Terus pas hari keempat tuh aku konsultasi aja ke dokter kandungan aku, dan dokter juga nyaranin ke aku langsung ke rumah sakit aja. Setelah aku periksa ke dokter, aku langsung ke rumah sakit. Terus di sana aku ditawarin langsung mau sesar atau mau diinduksi dulu kayak gitu. Dan setelah rundingan keluarga, ternyata mereka nggak setuju ya guys kalau misalkan aku diinduksi, dengan catatan kalau misalkan diinduksi itu katanya lebih sakit karena itu kan dipacu gitu ya, buat dipaksa keluar gitu. Aku juga nggak tahu induksi itu apa karena aku juga belum pernah ngalamin. Oke, singkat cerita, aku nggak diinduksi dan aku langsung disesar di tanggal 9 di tanggal 6 Desember 2019. Dan setelah disesar, aku cuma di rumah sakit tuh kayaknya 3 hari doang. Setelah 3 hari aku langsung balik ke rumah. Aman-aman aja guys, bener-bener aman-aman aja. Dan di hari keempat juga aku udah bisa mandi, karena kan perbannya kan perban anti air gitu ya. Aku udah bisa mandi. Udah gitu, setelah 10 hari kayaknya, aku balik kontrol lagi untuk ngambil perbannya itu ke dokter. Aku nggak ke rumah sakit ya guys, aku ke dokter, di mana dokter itu aja buka praktek. Aku ke dokter, udah dibuka perbannya, bagus kata dokternya, bagus mbak, ini udah bagus perbannya. Terus ya udah, cuma dikasih vitamin aja, vitamin biasa lah, nggak dikasih obat apa, mungkin itu vitaminnya, aku juga kurang tahu. Dikasih obat aja, nggak disaranin apa-apa. Udah bagus katanya jahitannya. Udahlah, balik aku ke rumah. Setelah 30 hari, lama banget kan jedanya dari sesar itu. Lama banget guys, 30 hari. Setelah 30 hari itu, mulailah drama di situ guys. Pagi-pagi, aku nggak tahu ya guys, soalnya ini nggak tahu penyebabnya tuh apa. Kalau misalkan rembes tuh ya, aku rembes di bagian sisi kanan. Sedikit banget sumpah. Itu tuh kayak cuma nanah sama darah, tapi aku tuh udah tahu kalau misalkan itu tuh rembes. Soalnya pagi-pagi pas mau mandi tuh aku ngecek, kok ini kok basah-basah, terus juga kemarin kok enggak gitu kan, kok basah-basah gitu. Udahlah aku cek, ternyata memang iya ada darah sama nanah. Aku cek pakai tisu gitu kan untuk memastikan itu bener rembes atau enggak. Soalnya aku masih nggak yakin juga kalau misalkan pas di celana dalam itu kan, sorry pas di celana dalam itu. Terus aku udah mastiin kalau misalkan itu bener-bener rembes. Oke guys, tapi aku masih dengan santainya. Aku tanyalah sama teman-teman aku yang pernah ngerasain rembes gitu, dan bodohnya aku tuh percaya aja sama mereka-mereka. Ada juga yang langsung nyaranin aku ke dokter, dan ada beberapa juga yang nyaranin aku ke obat herbal. Ini salahnya tuh di sini. Yang pertama aku tuh nyobain apa ya, gamat-gamat gitu. Aku beli obat herbal itu satu botolnya tuh, kalau nggak salah nih, aku juga lupa ingat karena udah lama ya guys, udah 2 tahun lebih. Itu harganya tuh sekitar 150-an. Aku belilah itu. Setelah itu aku minum 7 harian, rembesannya itu nggak sembuh sama sekali, malah aku ngerasanya itu tuh rembesannya tuh malah lebih banyak. Makin takut lah kan, kenapa luka tuh nggak nutup gitu kan. Oke, aku pergi ke apotik lah, apotik terdekat nih. Aku bilang sama mbaknya, mbak, aku membeli salep deh mbak. Membeli salep buat apa? Buat ini, jahitan sesarku tuh rembes gitu. Lah, mbak apotiknya tuh di sini dia bilang sama aku gini, mbak, aku tuh udah sesar 3 kali loh mbak, emang kayak gitu kalau sesar itu, soalnya itu kan di perut ini kan 7 lapis,
sebegitu meyakinkannya mbak-mbak apotek itu sama aku. Dia bilang, ya udah mbak pakai ini aja, pakai salep aja gitu kan. Oke, aku pakailah salepnya itu. Pagi, malam, aku pakailah salepnya itu kan. Selama 7 hari juga aku nunggunya. Selama 7 hari juga aku nunggu si salep itu bekerja atau enggak gitu kan. Udah 2 minggu nih ceritanya kan. Aku minum obat itu dan aku beli salepnya itu. Kayaknya kalau nggak salah aku habis obat yang botol itu, gamat-gamat itu kalau nggak salah. Itu sampai 2 botol deh. Memang nggak sembuh guys. Memang kalau misalkan kita rembes, solusinya tuh ya ke dokter. Ini udah paling bener. Oke guys, aku mau lanjut dulu. Nah, setelah 2 minggu itu, aku udah mengkonsumsi obat itu, terus aku juga kasih salep juga. Ini kan pengobatan dari dalam dan dari luar kan, versi aku nih ya. Itu malah ada rembesan lagi. Tadinya cuma di kanan kecil, ini ada 2 lagi guys. Di kiri dan di tengah. Dan aku ngerasanya guys, yang di tengah itu malah lebih lebar. Itu aku juga ngerasain pas pagi-pagi, kok ini kok ada 3 bagian gitu kan. Pertamanya di kanan doang, kenapa sekarang ada 3 gitu. Pas aku cek memang iya udah ada 3 guys. Tapi di sini aku juga masih biarin aja. Karena ada satu teman aku yang bilang, yang ada salah satu teman aku yang nyaranin ke dokter, tapi kan namanya juga jiwa-jiwa kepo kan. Aku tanya sama teman aku ini, sakit gak sih kalau misalkan ke dokter? Tuh di dokter diapain gitu kan. Lah temen aku ini yang jawab sejujur-jujurnya kan, ya nggak sakit sih, sakit dikit aja, tapi ya di dokter ya kamu ditekan-tekan itu bas bagian lukanya itu biar nanah-nanahnya tuh keluar. Lah aku yang baru ngerasain sesar tuh 1 kali, terus langsung denger omongan kayak gitu lah, parno kan, takut kayak gitu kan. Nah, makanya aku nggak berani ke dokter selama itu sampai rembesanku sampai 3. Dan aku juga searching kalau misalkan itu rembesan nggak segera ditanganin, itu bakalan melebar kayak gitu, bakalan apa namanya, memang iya sih kalau misalkan udah rembes kalau nggak ditanganin, sebelahnya bakalan ikut rembes gitu sampai 3 guys, yang tadinya 1 doang. Oke, 1 minggu lagi karena memang aku juga udah nyerah mau pakai obat apa, akhirnya aku tuh ke dokter. Lah pas di dokternya itu udahlah periksa kan, kenapa mbak kok misalkan kok kesini lagi gitu kan, padahal kemarin udah bagus jahitannya. Ya dok, aku ini rembes jahitannya gitu. Nah pas sampai sana diceklah sama dokternya, dibuka dicek, memang dikeluarin guys, tapi gak semenyeramkan yang temanku aku bilang. Sakit tapi biasa aja, jujur ini nggak terlalu sakit. Memang iya sih ditekan-tekan kayak gitu biar keluar kan, biar nggak infeksi kan nanah-nanahnya gitu. Memang ditekan bagian yang apa namanya, bagian yang bernanah itu memang ditekan-tekan sama dokternya, tapi nggak sesakit itu guys, sumpah. Sorry guys muncrat, nggak sakit itu, nggak, bener-bener nggak sesakit itu, biasa aja menurut aku. Udahlah ditekan-tekan terus dikasih obat lagi, habis itu sama dokternya ditutup perban lagi, dengan udah beberapa minggu dilepas ini diperban lagi biar gak infeksi kan, biar bisa mandi juga, biar nggak kemasukan kotoran juga kali ya. Nah udahlah diperban lagi, pas minggu lagi aku kontrol ke dokter, udah rapet guys, udah nggak ada nanah-nanahnya. Kenapa aku nggak ke dokter aja? Jadi guys, buat kalian yang lagi sesarnya tuh rembes dan kalian takut juga karena ini sesar pertama, lihat video ini sampai habis. Lihat video ini sampai habis biar kalian nggak takut-takut buat ke dokter. Nah, buat periksa lagi. Memang iya guys, ada beberapa yang aku lihat di YouTube memang ngeri banget, tapi ini jujur ini nggak sakit kok guys, sumpah nggak sakit. Lebih sakit juga di sesarnya daripada dibersihin itunya. Makanya kalian jangan takut ya guys. Dan buat kalian yang lagi ngerasain jahitan sesarnya tuh rembes, langsung aja ke dokter dah, atau ke rumah sakit yang kalian sesar, itu udah paling bener ya guys. Oke guys, dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi ngerasain jahitan sesarnya luka atau jahitan sesarnya bocor, cepat sembuh, aku doain cepat sembuh lukanya dan segeralah ke dokter. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu aku di video aku selanjutnya.